Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Saya mengajak kita, saya menjemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dan kemampuan untuk kami melewatinya. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari-hari ini bahwa kami lebih mendekat kepadamu, bahwa kami lebih lagi mengenal Engkau dan mengasihi Engkau, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan hari-hari ini. Sehingga kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Kami tidak melakukan apa yang kami mau Tuhan, tapi kami melakukan apa yang Tuhan mau. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ruangan ini pagi hari ini. Engkau menguduskan tempat kami beribadah, alam hotel. Engkau menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami datang di hadirat. Engkau membersihkan hati kami dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang cemar, sehingga kami boleh melihat Engkau dinyatakan dalam segala sesuatu yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau, dan kami menyembah-Mu di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, sehingga tidak ada satupun kami yang pulang dalam keadaan yang sama, tapi kami beroleh satu anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Kami boleh nikmati, kami boleh jalani Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Layakan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku harapkan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku harapkan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
katakan dengan segenap hati, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Roh-Mu hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari lebih lagi katakan, kami rindu Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi setiap kami saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Urapi setiap kami Tuhan pagi hari. Kami rindukan pengurapan-Mu melimpah bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Mengajari kami segala sesuatu dan mengerjakan apa yang hendak Kau kerjakan bagi kami. Mengerjakan apa yang Kau mau kami kerjakan hari-hari ini Tuhan Yesus. Penuhi kami, bebaskan roh kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir bagi kami di tempat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu, bahwa kami melihat kasih-Mu
mengairi setiap jiwa yang kering pagi hari ini. Kau menguatkan setiap yang lemah pagi hari ini Tuhan. Kita haleluya. Hanya Kau yang dapat memuaskan setiap jiwa yang kering dan rindu. Kita haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya.
bersama-sama. I feel Jesus. 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 In this place.
kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya ingin menyapa sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Berikan salam, maksud saya berikan senyum. Buka maskernya sebentar. Shalom. Anda luar biasa. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita Kota Medan sudah memasuki level 3, tapi saya percaya kita harus tetap berjaga-jaga Bapak Ibu, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Izinkan Bapak Ibu saya bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di sini GB Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 jiwa hari ini, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yang bersiap sekali lagi katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari katakan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku
Tuhan tidak pernah terbatas. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan kita akan sambut firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Apa yang kami berikan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
Sebab kasih-Mu tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan hari-hari yang ada di depan kami, hari-hari yang kami belum lalui, kasih-Mu takkan pernah berubah Tuhan. Oh, itulah alasan kami untuk kami berkata, kami tetap percaya, kami tetap menyembah, Kau tetap Allah dalam kami Tuhan. Oh, ralababa sanda karalababa ya ralaba sando. Patakana marala barala 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 barala. Dan kami akui kasih-Mu pagi ini Tuhan. Di saat kami mencari Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu dari kerinduan dengan kesadaran penuh akan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Itu bukti nyata bahwa kasih-Mu besar, sehingga Kau mau hadir di tengah-tengah kami yang mencari Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi ini, biarlah setiap kami yang lemah, kami akan berkata kuat di tengah-tengah hadirat-Mu. Setiap kami yang berbeban berat, kami berkata kami sudah mendapatkan kelegaan, karena Engkau nyata dalam kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami yang dalam keadaan ragu-ragu, kami akan pulang Tuhan dengan sebuah keberanian, tekad yang bulat. Karena iman, bukan karena nekat kami Tuhan. Karena kami tahu setiap kali Tuhan hadir, Tuhan yang mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena segala sesuatunya Tuhan turut bekerja. Dan pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Orang yang mengasihi-Mu adalah orang yang terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini tengah-tengah kehadiran Tuhan, berfirman-Lah. Sebab kami tahu hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih pengurapan yang sama yang datang dari Tuhan Yesus. Mengurapi setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan Roh Kudus yang menerjemahkan kepada masing-masing kami pribadi. Sehingga pulang dari tempat ini, kami membawa Tuhan kemerdekaan. Karena firman-Mu bekerja memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, dengan kasih Allah saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Biarlah bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Maka saudara, Tuhan selalu hadir di saat kita mencari Tuhan. Dan saya percaya saudara, itu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Itu hal yang sangat saudara harus ada dalam kehidupan kita, yaitu kita terus harus merasakan Tuhan itu hadir. Kenapa? Karena dengar baik Bapak Ibu, selagi Tuhan hadir, selagi Tuhan bersama-sama dengan kita, segala apapun boleh terjadi. Tapi dengar baik, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Sehingga saudara, karena kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, karena Tuhan yang tidak terbatas selalu hadir dalam kehidupan kita, itulah yang membuat setiap kita saudara bisa menerobos sesuatu yang secara manusia kita nggak mampu. Saudara, itu yang bisa kita mengalami sesuatu saudara, pintu-pintu yang baru, terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan bukakan dan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena secara manusia kekuatan, kemampuan, kepintaran, segala kapasitas kita, saudara, terhenti di satu keadaan yang kita nggak mampu berjalan sebagai manusia. Tapi ingat, ketidakterbatasannya Tuhan akan bekerja di sana. Oleh sebab itu saya selalu katakan saudara di tempat ini bahwa lakukanlah sampai kepada titik maksimal kita. Karena Tuhan tidak akan melanjutkan segala sesuatu saudara dalam kehidupan kita yang menjadi bagian Tuhan ketika kita nggak melakukan sampai titik maksimal kita, saudara. Berjalanlah sampai titik maksimal kita dengan kekuatan yang dari Tuhan.
maka sampai di titik maksimal kita, line di garis yang Tuhan tahu kita cuma mampu sampai di situ. Maka lihat, ketika kita berhenti karena bagian kita cuma sampai situ, maka Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan yang tidak terbatas itu. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini jangan pernah saudara kita ini berhenti karena kita berhadapan dengan satu lembah kekelaman. Jangan pernah berhenti saudara untuk kita terus percaya dan bergerak bersama dengan Tuhan. Hanya karena saudara kita berhadapan dengan kemustahilan. Hanya karena kita berhadapan dengan sebuah tantangan. Hanya kita berhadapan dengan realita hidup. Saudara, yang seringkali kita berkata menyesakkan dadaku, menyesakkan hidupku. Kenapa saudara jangan berhenti? Karena di waktu itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya. Di waktu itulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Sebab itu pagi ini saudara, saya mau sharing tentang satu tema firman Tuhan. Milikilah rasa puas dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus memiliki rasa puas dengan Tuhan? Dengar baik. Karena ketidakpuasan, saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertamanya, maka lihat saudara, ada satu natur manusia yang secara saudara mungkin kita nggak sadari, saudara, maka ketidakpuasan itu menjadi natur daripada manusia. Dan apa yang terjadi dengan ketidakpuasan saudara? Kalau saudara melihat Alkitab selalu mencatat kisah-kisah bahwa ternyata ketidakpuasan manusia itu akan menyebabkan kehancuran dan kejatuhan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu saya katakan milikilah rasa puas dengan Tuhan. Saudara, dalam konteks ini saya belajar dalam Kejadian pasal yang ketiga di mana kisah Adam dan Hawa, yaitu manusia jatuh dalam dosa. Maka lihat saudara, ternyata dalam konteks ini saya pribadi melihat ada unsur ketidakpuasan. Dari mana kita tahu? Ketika saudara Alkitab mencatat Kejadian pasal 1, saudara Allah menciptakan segala sesuatunya. Dan Alkitab selalu berkata contoh Kejadian 1 ayat 31. Maka ketika Tuhan melihat semuanya yang diciptakannya semuanya adalah baik. Saudara, artinya segala sesuatu yang Tuhan izinkan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatunya itu baik. Maka Alkitab mencatat saudara, pasal-pasal selanjutnya, maka Tuhan mulai menyediakan segala sesuatu. Tuhan melihat itu tidak baik, Adam atau manusia itu seorang diri saja. Lihat perhatian Allah yang sangat luar biasa, ini perhatian Allah. Lihat ini kesempurnaan Allah yang bekerja. Adam gak memikirkan bahwa tidak baik dia sendiri, tapi Tuhan memikirkan bahwa tidak baik dia seorang diri saja. Maka Alkitab berkata Allah memenuhi segala sesuatu. Allah menempatkan segala sesuatu di mana Adam ada untuk kelangsungan kehidupannya. Untuk mencukupkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Tuhan ciptakan segala sesuatu. Tuhan berikan mampuan kepada Adam, saudara. Untuk saudara bisa menamai semua pohon, menamai semua binatang. Satu kemampuan yang hari ini enggak manusia punya. Dan Alkitab berkata setelah itu Adam tidur dan diambillah rusuk. Salah satu rusuk Adam dan dibentuk, dijadikanlah yang namanya Hawa. Maka lihat pada waktu itulah sebenarnya manusia itu disebut makhluk sosial. Karena gak baik. Sosial itu kan kita harus bersosialisasi. Bersosialisasi itu ada partner, ada orang lain di luar kita. Dan Alkitab berkata, singkat ceritanya segala sesuatu dipersiapkan. Tapi ada satu pesan Tuhan. Semua engkau boleh makan, tapi ada satu yang gak boleh engkau makan. Apa itu saudara? Buah dari sebuah pohon. Nah, Alkitab mencatat kalau saudara baca di Kejadian pasal yang ketiga saudara. Maka iblis datang. Singkat ceritanya saudara, apa yang iblis bilang kepada Hawa pada waktu itu? Iblis bilang kepada Hawa saudara, bahwa apa yang kau katakan itu gak benar. Ini bahasa sehari-hari. Sebenarnya kalau engkau makan buah dari pohon pengetahuan, matamu akan terbuka. Engkau hanya akan punya pengertian. Segala sesuatunya engkau akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan lihat saudara, memang ayat selanjutnya berkata ketika itu Hawa melihat buah itu, buahnya itu baik, buah ini Hawa makan. Tapi dalam konteks ini saudara, saya percaya bahwa ada nilai, ada sebuah sisi di mana ketidakpuasan daripada Hawa pada waktu itu. Ketika
ular berkata, kalau engkau makan, engkau akan terbuka, engkau akan matamu, engkau akan tahu. Artinya kasarnya engkau akan seperti Allah. Lewat itulah, saudara, ketidakpuasan. Ketidakpuasannya di mana? Begini, saudara, berarti ada yang masih kurang dalam kehidupanku. Gitu ya. Berarti ada satu sisi yang masih kurang. Yaitu aku gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Aku gak bisa seperti Tuhan dong. Padahal ini ketidaktahuan, ketidakmengertian. Bahwa pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka itu penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka diciptakan dalam kesempurnaan. Karena mereka adalah serupa, segambar dengan Allah. Tapi ketidaktahuan itulah yang membuat ketidakpuasan. Artinya berarti ada perbedaan dong aku dengan Tuhan. Makanya bilang sebenarnya enggak, kalau engkau ular bilang kalau engkau makan, engkau akan sama, hampir sama seperti itu. Saudara. Lihat, ketidakpuasan itulah yang membuat Hawa mau makan buah itu. Kenapa? Karena dia mau, saudara, punya pengetahuan membedakan yang baik dan yang buruk. Nah lihat, mulai dari saat itu kejatuhan manusia itu terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan mereka itu harus keluar dari sebuah zona paling aman, zona paling nyaman dalam saudara kehidupan manusia. Lihat, ketidakpuasan itu akan menghancurkan kita, saudara. Ketidakpuasan itu akan membuat manusia itu akan jatuh ke dalam hal apapun yang gak dia puas, yang dia gak merasa puas dalam kehidupannya. Nah saudara, makanya saya belajar saudara tentang satu hamba Tuhan. Saya melihat kehidupannya ketika dia mengalami turning point perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mulai mengalami satu perjalanan kerohanian dari dasar dan dia terus bertumbuh. Yang latar belakangnya gak percaya Yesus, gak percaya kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Tapi hamba Tuhan ini ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika dia percaya Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka dia mulai memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan yang tadinya dia celah. Siapa itu saudara? Paulus. So dalam satu perjalanan Paulus ini punya pengalaman-pengalaman pribadi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kalau secara pandangan manusia gak enak saudara. Proses kehidupan. Dia ditangkap di penjara, dia menjadi buronan. Saudara, dia karam kapal, dia dipatok ular. Dan lain sebagainya. Tetapi lihat, ada satu hal yang sangat luar biasa ketika saudara membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 sampai pasal yang keempat. Saudara, Paulus itu ada dalam keadaan di akhir dari akhir kehidupan, di proses terakhir dalam kehidupannya, yaitu dia ada di penjara. Penjaranya penjara untuk menerima, tinggal menunggu eksekusi mati tanpa gerasi. Dan saya baca banyak literatur. Pada waktu Paulus menulis kitab Filipi ini, saudara, di beberapa literasi berkata bahwa Paulus itu, saudara, di penjara itu dijaga ketat oleh tentara-tentara. Dia itu sudah dianggap satu pelaku kejahatan luar biasa. Sehingga saudara sipir kalau zaman sekarang, saudara itu bondar-mandir bolak-balik saudara menjaga dengan ketat yang namanya Paulus. Dan teman saya pernah berkata dia pernah pergi ke ke daerah sana saudara. Dan dia pernah melihat saudara yang namanya penjara zaman itu. Ternyata penjara zaman itu penjara yang sangat panas saudara. Penjara yang sangat pengap pada waktu itu. Lubang anginnya cuma sedikit. Dan Paulus itu kalau ditaruh di penjara paling tengah. Kalau Paulus itu jadi tahanan luar biasa. Maka lihat saudara, penjara itu penjara yang paling gak enak. Dan dijaga ketat. Karena pernah pengalaman. Pernah dia masuk penjara dengan Silas. Tetapi lihat, sendi-sendi penjara itu goyah dan mereka bisa lepas dari sana. Belajar dari itu, saudara. Maka mereka tuh konsisten. Saudara, mereka terfokus untuk menjaga ketat daripada Paulus. Tapi lihat, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Paulus bisa menulis kitab yang disebut, saudara, kitab bersukacita, yaitu Filipi, pasal 1 sampai pasal yang 4. Dan itulah yang saya melihat menjadi kunci perjalanan Paulus. Apa yang dia bangun dalam kehidupan jadi kunci perjalanannya. Dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik.
dia bisa sampai kepada garis finish. Walaupun tantangan yang terberat. Apa itu saudara? Kalau saudara melihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, Paulus berkata gini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Baru ayat yang kelima, Paulus bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Keadaan pada waktu itu politiknya, keadaan atmosfer di kota itu sudah sangat menggoncangkan. Dengan tertangkapnya Paulus, maka lihat saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus mulai goyang pada waktu itu. Mulai ada pengajaran-pengajaran masuk untuk melemahkan iman. Tapi Paulus bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Baru Paulus bilang di ayat yang ke-6, nyatakanlah segala suatu keinginanmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan yang disertai ucapan syukur. Dia tulis ini, dia dalam penjara. Baru ayat yang ke-7 dia berkata, semoga Allah damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera Allah melampaui akal. Dia bicara, melampaui akal, memelihara hati dan pikiranmu. Baru ayat 8, Paulus bilang begini. Di tengah-tengah keadaan tersulit hidupnya, menunggu eksekusi mati, dia bilang begini, sebab itu ini harus dilakukan, apa yang baik, apa yang manis, apa yang saudara suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi saya menemukan satu kunci. Apa sebenarnya yang membuat Paulus itu bisa melewati saudara hari-harinya, tantangan-tantangan kehidupannya, persoalan-persoalan kehidupannya, sehingga dia bisa sampai ke garis finish. Saudara tahu ayat selanjutnya. Ini Pak Marihot selalu bilang ini ayat emas, ayat kuncinya. Pak Pegi ini senior saya, saudara Pak Marihot. Saudara tahu kenapa saya menjadi ayat kunci untuk kehidupan saya, perjalanan kehidupan saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Karena ini sebenarnya yang Paulus bangun dalam kehidupannya. Sehingga mau keadaan sulit, mau keadaan baik, mau keadaan diberkati, mau keadaan gak diberkati menurut pandangan manusia, mau keadaan saudara dalam keadaan yang eksis dalam karir, maupun seakan-akan karirnya turun. Ada satu hal yang dia lakukan. Apa itu? Paulus bilang begini ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12 saudara. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Perhatikan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Kenapa? Karena dia sudah mengalami. Secara knowledge, secara teori dia tahu karena dia orang pintar. Tapi secara realita kehidupan dia sudah mengalami dan menjalani. Sampai dia menulis ini saudara. Tapi apa yang dia bilang? Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru ketika dia bicara ini, baru muncullah ayat emas. Orang Kristen saudara. Yang seringkali ayat ini dijadikan penghiburan. Apa itu? Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus bisa sampai begini? Ternyata dia bisa menyatakan karena segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Di dalam Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Kenapa Paulus bisa munculkan ini? Dan siapa yang bisa saudara mempercayai dan melakukan dan menghidupi firman Filipi 4 ayat 13? Adalah orang yang Paulus katakan di ayat yang ke-11. Yaitu apa saudara? Aku belajar untuk saudara mencukupkan diri dalam segala. Saudara, terjemahan lain Paulus bilang begini. Saya mengemukakan ini, saya mengatakan ini bukan karena saya berkekurangan. Sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Ketika Paulus bilang dia merasa puas dengan apa yang ada, berarti Paulus merasa puas dengan apa yang Tuhan izinkan, dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan apa yang Tuhan sudah bukakan, dengan apa yang sudah Tuhan karyakan, dengan tangan Tuhan yang sudah turun tangan dalam kehidupannya, dalam segala aspek kehidupan. Ini Paulus yang berkata begini, aku merasa puas dengan Tuhan. Saudara, terjemahan lain lagi berkata begini, saya mengatakan ini
Bukan karena saya masih merasa kekurangan. Padahal, saudara, kalau kita melihat keadaan dia dalam pandangan manusia, hitung-hitungan manusia, dalam definisi manusia, keadaan dia di penjara waktu itu bukan karena berbuat jahat. Jadi saudara, penjahat kelas kakap dianggap. Saudara, dia punya jabatan yang terbaik dulu. Tiba-tiba saudara, dia sudah karirnya dalam dunia saudara turun. Karena Kristus, karena Injil yang dia beritakan. Tapi dia bilang, saya katakan ini bukan karena saya masih merasa kekurangan. Berarti dulu dia masih terus merasa kurang. Kalau kita hitung-hitungan manusia, kurang gak dia? Saudara, triple minus. Nggak ada yang mau bisa kunjungi dia. Kalau saya baca literatur, kalau ada pun orang takut kunjungi dia. Seperti Petrus dengan Yesus, saya nggak kenal dia. Triple minus, saudara. Tapi lihat, apa yang membuat dia bertahan? Dan dia merasa itu satu perjalanan yang harus dia lalui. Dan ini anugerah Tuhan. Karena ternyata dia selalu merasa puas dengan Tuhan. Baik dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelimpahan. Aku mencukupkan diriku. Waduh. So mau naik sampai ke level iman seperti ini. Dan merealisasikan iman, realita iman seperti ini. Satu hal yang bukan mudah. Apalagi di zaman sekarang yang hedonis. Saudara. Betul ya? Bukan hal yang mudah. Tetapi bukan berarti gak bisa Bapak Ibu. Maka dia berkata, Paulus ini melatih dirinya. Paulus mendisiplinkan diri. Saudara. Paulus latihan untuk itu. Dan dia tahu gelanggang latihan yang luar biasa adalah realita kehidupan. Saudara, hari-hari ini kita harus merasa puas dengan Tuhan. Ketidakpuasan akan menghancurkan. Betul kan? Contoh, saudara, ini cuma contoh. Ada istilah, selalu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Berarti kita seringkali gak puas. Anak-anak kita sering bilang, lihatlah kau gak lebih baik dari anak orang lain. Betul? Suami mulai berkata kepada istri, kau gak lebih baik dari istri kawanku itu. Istri berkatakan, kau gak lebih baik karirmu, usahamu daripada suami, daripada tetangga kita. Rumah tetangga kita lebih baik, fasilitas mereka lebih baik dari kita. Seringkali saudara, kita terlalu fokus dengan apa yang orang miliki. Sehingga kita gak bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maaf saudara, ini maaf sekali. Kan ada satu lembaga, saudara, di Indonesia yang selalu menangani kasus-kasus korupsi. Izinkan saya bertanya, minta maaf. Minta maaf. Yang masuk ke sana apakah orang yang berpendidikan atau enggak? Satu. Secara pribadi, saya percaya 100% orang yang lebih tinggi pendidikan dari saya. Yang kedua, apakah mereka berpenghasilan kecil? UMK Kota Medan berapa mungkin? Contoh 3,5 juta, 4 juta. Rata-rata orang itu punya pendapatan 2 kali minimal, 2 kali lipat dari UMK kita. Pertanyaan satu. Korupsi kan berarti merugikan negara dan memakai untuk memperkaya diri sendiri, kan itu. Pertanyaan saya satu. Kehidupan mereka dan minta maaf, orang yang bekerja serabutan. Lebih baik mana? Secara manusia lebih baik mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa masih mereka melakukan itu? Ketidakpuasan. Punya Kalia, pengen Avanza. Ketika dapat Avanza, pengen RAS. Ketika RAS, pengen Innova. Ketika Innova, saudara, pengen Fortuner. Ketika Fortuner, pengen Alphard. Itulah manusia. Kenapa, saudara? Karena memang manusia tidak punya rasa puas dengan hidupnya. Tetapi dengar baik. Ketika kita merasa puas dengan apa yang Tuhan percayakan, maka dengar. Kita akan menikmati apapun yang Tuhan izinkan. Dan dengar baik, Tuhan gak pernah berhenti bekerja selama kita masih hidup. Artinya, Tuhan akan terus menambah-nambahkan kepada kita. Makanya Alkitab berkata, ketika kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan mendapat apa, saudara?
bukan perkara. Tanggung jawab, saudara. Coba baca itu. Kalau perkara gini, event, selesai event, oh event 1000. Selesai event, balik lagi kita ibadah ke 100, 200, betul? Itu perkara. Tapi kalau tanggung jawab begini Bapak Ibu, 1000. Kita setia bertanggung jawab, kita lakukan itu dengan setia. Maka lihat saudara Pak, setiap minggu kita akan menikmati yang 1000 itu saudara. Tapi ketika kita nggak menjadi orang yang bisa dipercaya, nggak bertanggung jawab, akan mengalami penurunan. Nah saudara, setiap kali kita merasa puas dengan apa yang Tuhan izinkan, nanti kita akan lihat sampai akhir apa yang saya maksud rasa puas. Maka lihat, disitulah pintu untuk Tuhan menambah-nambahkan. Bahkan Alkitab berkata bukan hanya ditambahkan, pintu multiplikasi dalam segala aspek kehidupan kita akan terjadi saudara. Beda yang manusia angkat dengan yang Tuhan angkat Bapak Ibu. Saul pada waktu diurapi oleh Samuel, memang lewat Tuhan, karena Israel minta raja. Saudara tahu, saya baca teliti ayat itu. Samuel mengambil saudara minyak pengurapan dari mana saudara? Dari buli-buli yang gampang pecah. Tapi lihat ketika Daud diurapi menjadi raja, saudara tahu diambil dari mana? Dari tabung saudara. Sesuatu yang kuat. Sehingga satu waktu ketika Saul itu ditolak menjadi raja, Samuel itu menangisi. Karena kesalahan Saul. Saudara tahu Tuhan tegur apa kepada kepada Samuel? Samuel, kenapa engkau menangisi apa yang sudah kutolak? Seringkali kita menangisi sesuatu saudara yang Tuhan gak kehendaki. Kita mau seakan-akan maksa Tuhan untuk memenuhi pergumulan kita. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang aku membuka jalan. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu, banyak pikiran, banyak tenaga saudara, untuk menangisi apa yang sudah Tuhan tolak, apa yang sudah Tuhan tutup. Artinya kalau kita kenapa Tuhan tutup? Itu gak akan mendatangkan kebaikan. Karena kalau Tuhan bekerja, Tuhan turut bekerja, semua akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, waktu saya pernah mengalami satu masalah, saya dituntun oleh Tuhan sangat berat. Tapi saya dituntun Tuhan untuk satu hal. Step awal, mengampuni. Step 2, berani merelakan. Waktu saya belum mengampuni dan merelakan, saudara, hidupnya saudara seperti jalan gak jalan, muka selalu muram. Gak puas dengan orang yang menipu, dengan orang yang melakukan kejahatan dalam kita. Ya, ketika saya mulai belajar mengampuni, kami mulai belajar untuk merelakan. Maka lihat saudara, tenang. Di dalam damai dan sejahtera, dalam ketenangan. Alkitab bilang, jadilah tenang supaya kamu berdoa. Sehingga doa kita fokus kalau dalam ketenangan. Bagaimana kita bisa berdoa fokus kalau kita dalam keadaan tidak tenang? Bagaimana kita bisa fokus berdoa kalau kita saudara nggak dalam posisi kalau kita dalam posisi ketidakpuasan dalam hidup? Saudara tahu pembunuhan pertama setelah kejatuhan Adam dan Hawa, pasal yang ketiga, muncullah Kejadian pasal yang keempat. Di mana saudara, Alkitab mulai mencatat dan menjelaskan, menceritakan bahwa pembunuhan pertama abang dan adik. Betul? Betul ya? Saudara tahu apa sih masalah abang dan adik ini, Kain dan Habel? Alkitab mencatat begini saudara, Kain mempersembahkan dari apa yang dia punya, dia nggak curi dari Habel. Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu saudara dia nggak curi dari Kain. Dan ingat, pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban, mereka tidak sedang battle. Mereka tidak sedang dalam arena pertandingan. Mereka saudara tidak sedang dalam satu panggung di mana saudara harus ada yang tereliminasi, enggak. Mereka saudara di situ sedang mempersembahkan korban dengan kesadaran penuh sebagai manusia yang butuh Allah. Dan mereka tahu setiap mereka mempersembahkan korban, Tuhan hadir dan manusia butuh kehadiran Tuhan. Karena bapak dan mamanya sudah, saya percaya mereka tahu cerita itu. Tadinya dari zona aman dan nyaman terbuang karena kesalahan, karena dosa. Dulunya saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, dengar langkah kaki Tuhan, mereka bergairah untuk menemukan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika mereka berdosa, dengar kaki Tuhan untuk menemui mereka, mencari mereka, mereka bersembunyi. Dengan kesadaran manusia itu membuat saudara mereka mempersembahkan korban. Karena saudara ketika korban mereka itu berkenan, Tuhan hadir. Mereka merasakan dan melihat Tuhan hadir. Tapi apa yang terjadi? Ketika dua-dua mempersembahkan korban,
Habel diterima. Alkitab mencatat apa saudara? Kain tidak diterima. Nah akhirnya terjadi saudara apa? Pembunuhan. Sebelum pembunuhan terjadi, Tuhan sudah bilang begini, kenapa kamu marah? Kenapa mukamu muram? Kalau kamu marah saudara, iblis dan dosa sudah mengintip. Pertanyaannya saya nggak panjang ke situ. Pertanyaannya, kan berarti Habel diterima persembahannya, Kain nggak? Pertanyaannya saudara, apa yang membuat Kain membunuh Habel? Dengan cara yang halus, dia panggil keluar dan dia bunuh. Iri. Iri hati. Kenapa ada orang iri hati? Karena ketidakpuasan. Oh dia lebih baik. Kita gak puas. Betul kan? Ketidakpuasan membuat saudara kejatuhan dan kehancuran. Satu waktu Goliat tampil. Goliat tampil dengan perkataan yang sangat luar biasa. Beginilah fight one by one kita. Gak usah terlalu banyak prajurit. Prajuritnya aset. Gak usah terlalu banyak prajurit itu mati. Begini aja kita fight. 1 lawan 1. Kalau saya kalah, maka kerajaanku berarti kalah semuanya. Kalau orang Israel yang diutus Israel kalah, berarti kerajaan Israel itu nyatakan kalah. Lihat saudara, Saul belum pernah mengalami kekalahan. Saul dibilang seorang panglima perang yang luar biasa. Tapi ketika dia lihat Goliat, dia mundur. Berhari-hari orang Israel dalam ketakutan, dalam intimidasi. Hidup dalam ketakutan dan intimidasi gak enak. Tiba-tiba datang seorang saudara yang mau menjadi martir dalam tanda petik. Kalau dia mati kan martir saudara. Daud, singkat ceritanya, diizinkan diberikan legitimasi kepada Daud berhadapan dengan Goliat. Dan Alkitab mencatat Daud menjadi pemenang, Israel menang. Artinya Daud menjadi penyelamat satu bangsa. Betul ya? Daud menyelamatkan juga saudara yang nama Saul. Ingat, waktu itu saudara, zamannya bukan presidensial, zamannya kerajaan. Zaman kerajaan, raja tidak akan pernah diganti kalau dia nggak mati saudara. Itu kerajaan. Jelas. Nah, apa yang terjadi? Ketika kemenangan itu terjadi, pasti kan ada euforia. Kemarin aja kita saudara yang bulu tangkis kita saudara, yang tunggal putri menang dapat emas, lihat saudara. Dari penjemputannya dipanggil ke istana, itu kan euforia. Indonesia saudara, semua di Facebook, semua di WA, bangga saudara. Itu kan euforia. Sampai sekarang masih ada nggak yang kayak gitu? Tiap dia kemana, apakah saudara dikasih karpet merah? Enggak kan? Nah Daud pada waktu itu kan euforianya. Tapi apa yang terjadi? Perempuan-perempuan mulai menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apakah salah? Itu realita. Realita kan? Tapi mulai hari itu ketika Saul dengar itu, apa yang terjadi dengan Saul? Mulai hari itu Saul menginginkan kematian Daud. Pertanyaannya, apa salah Daud kepada Saul, saudara? Daud menyelamatkan Saul. Betul ya? Setiap kali roh jahat datang kepada Saul, siapa yang mengusirnya? Daud. Tapi kenapa Saul menginginkan kematian Daud? Karena marah kan? Karena iri hati. Kenapa orang marah dan iri hati? Karena dia gak puas. Kalau dia puas, dia gak akan marah. Dia gak akan iri hati. Gak ada jealousy. Nah hari-hari ini saudara, di dalam kehidupan setiap kita, mari saudara, kita merasa puas dengan Tuhan. Salah satu bagian merasa puas dengan Tuhan, merasa puas dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, untuk kita kelola. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga, usaha, finansial, saudara, karir, pelayanan. Saudara, nikmati semua itu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu cara kita merasa puas dengan Tuhan. Saudara, jangan selalu kita anggap orang lain lebih baik. Punya orang lebih baik karena lebih banyak, karena lebih mahal. Kan begitu saudara. Seringkali kan gitu. Pelayanan orang lebih baik. Rumah orang lebih baik. Kendaraan orang lebih baik. Kekayaan orang lebih banyak. Seringkali kan kita fokusnya ke situ. Keluarga orang lebih baik. Ketika kita selalu mengukur dengan itu orang-orang, kita nggak akan punya waktu untuk melihat bagaimana kita menjadi lebih baik dari hari ini. Kenapa? Fokus kita ke orang.
kita nggak akan bercermin bagaimana saudara kita mengupgrade diri kita. Menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, menjadi pimpinan yang baik, di pelayanan, di pekerjaan, menjadi saudara bawahan yang baik. Padahal itu semua attitude itu yang akan membawa kita naik. Itu yang akan Tuhan angkat kita. Tuhan akan bawa sebagai saudara, sebuah barometer Tuhan untuk kita naik. Untuk kita lebih baik. Kami berapa hari yang lalu, hari Kamis, kita berjalan nih ada 4 orang, kita mau ngopi 4 orang di satu mobil. Ada dokter di situ saudara, ada hamba Tuhan, ada satu pengusaha dan saya. Kita semua hamba Tuhan. Tiba-tiba kita mulai bercerita dan tumben hari itu serius maksudnya di mobil. Nah saudara, baru kawan saya ini berkata begini, enak ya. Seperti si pengusaha ini contoh. Seperti pastor bisa pergi pelayanan sambil jalan-jalan gitu ya, keluar kota. Saya bilang ya itulah kasih karunia pastor, kita butuh juga kayak gitu. Nah terus dia bilang, saudara, hampir mau nangis dia. Saya punya kerinduan sama seperti kalian. Maka di hati saya enak kalian ya. Saya pengen sekali untuk jalan-jalan gitu, tetapi tiap hari saya harus kerja. Kalau klinik saya nggak buka, gimana? Satu hari pastor, kalau 2-3 pasien aja lumayan saudara. Omsetnya itu jutaan, bahkan bisa belasan juta. Dan teman saya berkata, aduh dokter pikir gitu. Saya berpikir enak kayak dokter ya. Duduk, satu pasien datang suntik filler hidung, tanam benang 5, 2,5 juta. Kayak gitu ya. Mau pegang-pegang gini, kadang kita lagi ngopi, dok ini ada pasien, oh ya udah di apa namanya itu, dikasihlah krim ini untuk bius. Setelah itu dia cek, aku tinggal dulu sebentar ya. Kenapa? Enggak, aku suntik. Berapa lama? Suntiknya 20 menit. Udah di bius kok. Cuma suntik hidung yang untuk perpanjang hidung, saudara. Dagu, whitening. Suntik berapa lama sih injeksi? Saudara, kopi belum habis udah balik dia. Oh sudah dok? Sudah. Kadang kita iseng berapa? Berapa benang dipasang? 7 kali ya? Kalilah pastor. 1 benang 300. Kadang bingung. Teman saya kadang yang satu lagi ini. Tapi ternyata di terdalamnya dia berkata, enak ya kayak kalian. Saudara, kita gak akan pernah merasa puas kalau kita fokus, saudara, dan membandingkan kita dengan orang lain. Saya jujur belajar sama Pak Marihot. Saudara, dengan keterbatasan dia, maaf keterbatasan. Tetapi saudara, banyak keunggulannya, lebih dari saya. Dari pelayanan, dari kapasitas, kapabilitas. Di situ saya belajar, saudara. Kenapa banyak orang yang artinya merasa nggak punya keterbatasan secara fisik, tapi kenapa nggak bisa sampai kepada pengetahuan itu, kepada skill itu. Dan situ saya belajar bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, tangan Tuhan selalu ada di sana. Dan itulah bukti keadilan Tuhan. Artinya begini, saudara, manusia terbatas ya. Tetapi jangan jadikan manusia terbatas itu untuk saudara berkata bahwa kita kan punya celah untuk saudara ketidakpuasan dan kita kembangkan, kita kasih ruang, kita kasih tempat yang terhormat untuk ketidakpuasan hidup itu. Ada dalam kehidupan kita dengan alasan kita kan terbatas. Saudara, hari-hari ini mari milikilah rasa puas dengan Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana supaya kita bisa memiliki rasa puas dengan Tuhan? Bapak Ibu dengar baik. Kita akan merasa puas dengan Tuhan ketika kita berani seperti Paulus. Dia mencukupkan dirinya. Dia rasa cukup dengan Tuhan. Rasa cukup itu adalah rasa puas. Maka dengar baik, rasa cukup ini akan membuat ketidakpuasan negatif kita tidak akan berkembang dalam hidup kita. Oke, Paulus berkata, aku telah mengakhiri. Kata telah berarti sesuatu yang sudah dilewati. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di Alkitab cuma 2 hamba Tuhan yang berkata, belajarlah kepadaku. Tirulah aku, teladani aku. Pertama Yesus, belajarlah kepadaku, aku rendah hati, aku lemah lembut. Yang kedua Paulus. Bahkan Paulus sering berkata kepada Timotius, apa yang kau lihat dari aku? Apa yang kau pelajari dari aku?
Apa yang kau teladani, lakukanlah itu. Impartasikanlah itu. Selalu luar biasa. Berarti dia punya kapasitas untuk mengukur. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Di dalam Tuhan, dalam iman. Saudara, pertanyaannya begini. Bukti kita merasa puas itu apa, saudara? Bukti kita merasa puas. Bukti kita merasa cukup dengan Tuhan. Adalah apa, saudara? Kita akan selalu bersyukur. Serasa saya belajar di Alkitab. Rasa cukup itu ternyata luar biasa. Dan Paulus ketika dia berkata itu tadi, dia sudah melewati berapa fase. Contoh, Paulus pernah berseru dalam kehidupannya. Berarti ini seruan yang paling serius dalam kehidupannya. Dalam 2 Korintus kalau saya nggak salah. Pada waktu dia berkata, Tuhan, ada duri dalam daging sudah 3 kali. Di Alkitab, kalau sudah 3 kali itu satu penekanan yang sangat serius. Aku bersuruh supaya duri dalam daging itu diangkat. Kenapa? Karena duri dalam daging yang Paulus bilang sini, aku dikecoh oleh iblis. Saudara tahu apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus pertama cuma satu kata. Cukuplah kasih karunia. Wah, itu keren Bapak. Setelah Yesus bilang cukuplah kasih karunia. Karena ada alasan dalam kelemahanmu lah. Aku akan kuasaku menjadi sempurna. Di situ Paulus bilang, oke, mulai hari ini aku akan bermegah dalam kelemahan. Alkitab nggak catat lagi. Paulus meminta untuk duri itu diangkat. Dan Alkitab nggak mencatat kalau duri itu diangkat. Tapi kalau dari cerita itu, artinya Yesus atau Tuhan berkata, aku nggak akan angkat duri itu. Karena dalam saat engkau lemah, kesakitan, atau rasa malu atau apapun, disitulah kuasa Tuhan akan sempurna. Ketika Tuhan bilang cukuplah, enough. Maka Paulus bilang apa, saudara? Aku akan bermegah. Kenapa? Karena ketika dia merasa segala sesuatu nggak ada yang lebih besar kuasa dan kekuatannya daripada kasih karunia Tuhan, saudara. Maka dia berkata cukup. Akhirnya dia bilang, aku belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Saya tutup di sini, saudara, 3 menit. Pertanyaannya, bagaimana saudara kita untuk bisa bersyukur atau bisa merasa puas? Kita bisa merasa puas, kita bisa bersyukur ketika kita bisa menjaga hati kita, saudara. Jaga hati. Kenapa, saudara? Dengar. Karena hati adalah sumber perintah manusia. Saudara, segala sesuatu yang memerintahkan kehidupan manusia itu ada di hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Terjemahan lain bilang, jagalah hatimu dengan kewaspadaan tinggi, karena kehidupan dimulai dari situ. Saudara, hari-hari ini, saudara, mari kita mulai belajar untuk merasa puas dengan Tuhan. Jaga hati. Saudara tahu menjaga hati, tempatkanlah segala sesuatu pada posisinya, saudara. Dengar, handphone ini berapa kali berapa ya, saudara? Kecil lah ya. Layar 6,4 inci. Saudara, ini bisa membuat saya nggak melihat. Ketika mana? Ketika saya taruh sini, saudara, saya nggak lihat saudara. Berapa senti sini? 10 senti ya? Saudara, ini lebih besar. Mimbarnya lebih besar. Pintu itu lebih besar. Tapi kenapa, saudara? Saya nggak bisa lihat saudara tadi dalam berapa detik. Kali ini kelihatan. Padahal ini kecil. Ketika saya tempatkan di depan mata. Betul ya? Kenapa mimbar lebih besar dari handphone? Nggak membuat saya terhalang melihat saudara. Karena tempatnya di sini, saudara. Kenapa pintu sana yang sangat tinggi? Mungkin 30-50 kali lipat dari handphone ini. Kenapa nggak membuat saudara? Saya nggak melihat saudara. Kenapa nggak membuat saya nggak melihat saudara seperti handphone tadi? Karena tempatnya di sana. Kalau tempatnya di sini, saya nggak akan lihat saudara. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah menjaga hati, saudara. Sesuatu yang kecil bisa membuat kita nggak bisa melihat segala sesuatu ketika ditempatkan di tempat yang akan menghambat kita. Begitulah cara menjaga hati, saudara. Tapi orang yang menjaga hati adalah orang yang akan selalu berkata begini, Bapa, sama-sama bangkit berdiri. Ku naikkan syukur padamu. Orang yang merasa puas akan berkata, Bapa, ku sembah, sujud. Orang yang merasa puas dan menjaga hati akan menyatakan, sungguh besar dan kudus
namamu. Firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ajar kami untuk terus memiliki rasa puas bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dengan limpah segala sesuatu yang apa yang dia rindukan hari-hari ini Tuhan. Bilang Kau menjawab segala doa dan pergumulannya Bapa. Terima kasih Bapa. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman Tuhan. Sehingga setiap kami mampu menjadi pelaku daripada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan sambil kita memberikan persembahan yang kedua, kita menyaksikan warta tambahan. Shalom Jemaat Tuhan, berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Mari hadiri ibadah raya GBI Alam Hotel sesi pertama pukul 10 pagi dan sesi kedua pukul 6 sore. Kegiatan ibadah menara doa dibuka hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 19.00. Ibadah doa hari Selasa pukul 20 WIB di kantor sekretariat gereja Jalan Menteng 3 nomor 4 Perumbu. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui EPI GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti pelayanan jemaat, family altar, pelayanan doa, dan informasi mengenai baptis selam, dapat menghubungi call center gereja di 0853 5869 0042. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan baik ucapan syukur atau perpuluhan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui rekening BRI GBI Alam Hotel dan melalui aplikasi lainnya seperti yang tertera di layar ini. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat mengikuti ibadah raya secara onsite, Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah online kami melalui Facebook fanpage GBI Alam Hotel. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung di ibadah GBI Alam Hotel. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk dibaptis boleh menghubungi Bapak Ibu Diaken dan Diakonis sehabis ibadah. Dan yang rindu memberikan persembahan boleh mentransfer ke rekening gereja yang ada tertera dan skin QR yang ada di pintu masuk ruang ibadah. Terima kasih Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami yang pertama di GBI Alam Hotel. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh Pendeta Peggy Tulanglo. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba
sudah menaburkan kebenaran firman-Mu ini. Biar firman-Mu yang ditaburkan tumbuh di hati kami Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah ya Bapa. Buah-buah roh ada dalam kehidupan kami secara pribadi, dan orang lain melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, apapun yang diperbuatnya menjadi beruntung dan berhasil, bukan karena kekuatannya Tuhan, tetapi karena kemurahan-Mu ya Bapa yang menyertai setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Paul Taksiaan Tuhan. Berkati beliau Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang beliau kerjakan kiranya berkenan di hadapan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan menjadi beruntung dan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kami datang dengan berbagai persoalan Tuhan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yakinkan kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, bahwa kami punya Yesus di atas segalanya. Izinkan kami Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kami mengenal Tuhan bukan dari kata orang lain, bukan dari kata pendeta, melainkan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Kami mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan, karena kami tahu juru selamat kami, Yesus Kristus, lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Medan tempat kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, Shalom kota Medan, damai sejahtera kota ini, diberkati senantiasa selalu memimpin dalam kota kami Tuhan. Wali kota, wakil wali kota dan segala jajarannya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kota Medan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kebaikan Tuhan akan tercurah atas bangsa kami. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Sebab Engkau sudah berfirman, diberkatilah orang yang memberkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Shalom Yerusalem, diberkatilah tembokmu, diberkatilah duri-durimu, sejahtera sentosa senantiasa sampai hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk seminggu ke depan Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Berkat dan pertolongan mulia kami andalkan dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami dalam perjalanan sampai kami tiba di rumah, bertemu dengan keluarga kami dengan selamat. Sebelum pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan, mengarahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan, dan wajah yang menengadah kepadamu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan setiap pekerjaan daripada umat-Mu, Tuhan berkati di sepanjang minggu mendatang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.